Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Naga akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai decline curve type analysis. Next. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sahat, hai Sahat. Saya Sahat. Yang kedua ada Nafian Tatapi. Hai, saya Rian. Selanjutnya ada Pascalis. Halo. Ada Nicky William, saya sendiri. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafi. Saya Halo, Rafi. halo. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke bahasan yang pertama. Pertama kita bahas dulu apa itu declining curve method. Decline curve method itu adalah salah satu metode untuk memperkirakan besarnya cadangan minyak berdasarkan data-data produksi setelah selang waktu tertentu. Tapi metode ini tidak bisa dipakai di beberapa tipe reservoir. Yang pertama itu reservoir dengan water drive atau gas cap drive yang kuat. Yang kedua, tight reservoir pada tahap awal depletion atau transient condition. Yang ketiga, reservoir yang memiliki sumur-sumur dengan batasan mekanis, misalnya COK. Lanjut, kita akan membahas 5 tipe kurva pada hari ini. Yang pertama ada Carter, yang kedua Greengarten, yang ketiga Palacio dan Blasingame, yang keempat Matar dan Anderson, dan yang terakhir adalah Anas dan kawan-kawan. Kita langsung masuk ke pembahasan tipe kurva yang pertama yaitu Carter, dan akan dibahas oleh Saudara Deki. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tipe kurva Charter. Next. Oke, pada tahun 1985, Charter mempresentasikan sebuah tipe kurva baru yang dikembangkan secara eksklusif untuk menganalisis data gas rate atau laju gas. Nah, Charter mencatat bahwa perubahan sifat fluida dengan tekanan secara signifikan mempengaruhi prediksi kinerja dari reservoir. Nah, berbeda dengan Vitkovich, Charter ini memperhatikan variasi viskositas dan kompresibilitas gas atau disimbolkan μg dan CG. Nah, Charter ini mengembangkan satu set decline curve untuk boundary dominated flow yang menggunakan parameter korelasi baru yaitu lambda untuk mewakili perubahan viskositas dan kompresibilitas gas selama penipisan. Nah, parameter lambda ini disebut juga dimensionless drawdown correlating parameter yang ditetapkan untuk mencerminkan besarnya penurunan tekanan pada viskositas dan kompresibilitas gas yang didefinisikan sebagai berikut. Lambda sama dengan μg/cg initial dibanding μg/cg rata-rata atau dapat dirumuskan juga sebagai berikut. Nah, untuk komponen-komponennya bisa dilihat juga sebagai berikut untuk gambar yang paling kanan. Oke, next. Nah, untuk nilai lambda biasanya berkisar antara 0,55 sampai 1. Nah, untuk lambda sama dengan 1, dia menunjukkan efek penurunan yang dapat diabaikan dan sesuai dengan B sama dengan 0 pada kurva penurunan eksponensial Vitkovich. Nah, untuk tipe kurva Charter ini didasarkan pada 4 parameter dimensionless. Yang pertama ada dimensionless time atau TD, selanjutnya ada dimensionless rate atau KD, dan selanjutnya ada dimensionless geometri parameter atau N yang mencirikan radius tak berdimensi dan geometri aliran. Nah, yang terakhir ada dimensionless drawdown correlating parameter atau lambda itu sendiri. Next. Oke, Charter ini menggunakan finite difference radial gas model untuk menghasilkan data yang digunakan untuk membuat kurva. Nah, ini merupakan tipe kurva Charter radial linear gas reservoir. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu next. Oke, adapun cara penggunaan dari tipe kurva Charter. Oke, yang pertama kita menentukan parameter lambda. Biasanya lambda ini bisa diketahui ataupun kita mencari menggunakan rumus yang awal tadi. Nah, untuk yang kedua, langkah kedua kita plot gas rate atau Q dalam MMSCF per D atau MSCF per D atau MMSCF per D sebagai fungsi waktu T menggunakan skala log-log yang sama dengan tipe kurva.
Lanjut langkah ketiga, kita mencocokkan data laju tipe kurva sesuai dengan nilai lambda yang telah didapatkan pada langkah pertama tadi. Lalu langkah selanjutnya setelah di match nilai GD match point dan TD match point yang sesuai dengan nilai spesifik untuk G match point dan T match point, dan juga nilai parameter dimensionless geometry. Selanjutnya kita memperkirakan gas yang dapat diperoleh jika tekanan reservoir rata-rata dikurangi dari nilai awalnya menjadi PWF dari ekspresi berikut atau dirumuskan sebagai berikut, delta G. Oke, next. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan nilai initial gas in place atau GI menggunakan rumus yang bisa dilihat pada gambar ini. Lalu yang terakhir kita menentukan drainage area dari sumur-sumur gas menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat ini. Oke, next. Nah, adapun contoh soal. Ini data-data berikut merupakan data-data yang telah diketahui. Nah, PI sama dengan 5.400 PSIA, T sama dengan 726. Dan lain-lain. Ini kita disuruh untuk menentukan gas in place dan drainage area. Next. Oke, pertama-tama kita menentukan nilai lambda. Nah, karena nilai lambda yang diketahui 0,55, maka nilai itu dapat digunakan langsung pada tipe kurva. Nah, langkah kedua kita plot data produksi dari skala log, lalu ditentukan match point-nya. Nah, dari plot grafik ini, nah bisa dilihat ini kita memperoleh nilai G match point 1 mmSCF per day, T match point 1000 hari, dan GD match point sebesar 0,6, TD sebesar 1,1, dan N-nya 1,045. Next. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan nilai delta G. Nah, delta G kita menggunakan rumus yang tadi ini. Kita dapat nilai delta G ini sebesar 2860 mmSCF. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan nilai initial gas in place atau GI menggunakan rumus sebagai berikut ini. Nah, GI ini kita memperoleh nilai sebesar 3176 mmSCF. Next. Oke, untuk langkah selanjutnya kita sebelum kita menentukan drainage area, kita menentukan nilai gas formation volume factor atau BGI pada B initial. Nah, initial BGI itu dirumuskan sebagai 0,0287 kali ZI T per B initial. Didapatkan nilai BGI sebesar 0,00396 feet kubik per SCF. Nah, lalu setelah kita mendapat nilai BGI, kita dapat menentukan nilai drainage area atau A yang dirumuskan sebagai berikut, dan kita dapat nilai A sebesar 165 acres. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih Deki atas penjelasannya. Kita langsung lanjut ke tipe kurva yang kedua, yaitu Green-Garten, yang akan dijelaskan oleh Pascal. Oke, next. Oke, jadi pada type curve yang diperkenalkan oleh Green-Garten ini, asumsi-asumsi yang digunakan adalah sumur vertikal dengan key produksi yang konstan, yang kedua kemudian infinite acting dan homogeneous acting reservoir. Selanjutnya key fluida itu single phase, kemudian fluida yang mengalir itu slightly compressible. Untuk skin factornya sendiri harus infinitesimal, dan wellbore storage-nya dan constant wellbore storage coefficient. Dari asumsi yang telah disebutkan sebelumnya, kita ketahui bahwa Green-Garten type curve dikembangkan secara khusus untuk uji drawdown pada unsaturated oil reservoir. Namun kurva tipe ini juga berguna untuk menganalisis pressure build-up test serta untuk sumur gas. Next.
Pada Gringerton type curve yang kita lihat pada layar sekarang ini, pressure dimensionless akan diplot terhadap fungsi waktu TD per CD, di mana pada type curve ini kita menggunakan log-log plot, dan yang kita matchingkan nanti itu adalah nilai CDE pangkat 2S. CDE pangkat 2S ini menggambarkan kondisi reservoir kita, di mana kalau nilainya 0,3 atau yang paling bawah ini di sebelah pojok kanan atas, itu menandakan bahwa reservoir kita terstimulasi. Dan semakin besar nilai CDE pangkat 2S ini menandakan kondisi kerusakan pada reservoir kita. Next. Untuk penerapan pada Gringerton sendiri, ada sedikit perbedaan pada pressure drawdown test dan pressure build up test, di mana pada pressure drawdown test data yang diplot adalah perubahan tekanan terhadap perubahan waktu. Di mana untuk perubahan tekanannya sendiri yang digunakan adalah perubahan tekanan awal terhadap perubahan tekanan well floor. Kemudian untuk pressure build up test yang diplot adalah perubahan tekanan terhadap perubahan waktu pada waktu tertentu. Untuk perubahan tekanannya sendiri itu adalah PWS dikurang PWF pada saat delta T sama dengan 0. Kemudian untuk delta TE-nya itu sendiri didapatkan dari persamaan TP dikali delta T dibagi dengan TP ditambah delta T. Next. Kemudian kita melangkah ke prosedur penggunaan type curve Gringerton. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan plot data log dari delta P dan delta T. Setelah itu kita pilih salah satu titik. Kemudian setelah kita melakukan log-log plot antara delta P versus delta T, hasil plot tersebut kita tumpang tindihkan pada Gringerton type curve. Kemudian kita cocokkan sehingga kita memperoleh nilai CDE pangkat 2S. Setelah itu, pada posisi delta P dan delta T yang kita tumpang tindihkan tadi, kita akan mendapatkan nilai pressure dimensionless dan TD per CD pada type curve Gringerton. Kemudian setelah itu kita melakukan pressure match. Pressure match ini kita dapatkan dengan persamaan pressure dimensionless dibagi dengan delta P. Setelah kita mendapatkan nilai pressure match, kemudian kita akan menentukan nilai KH. Nilai KH sendiri merupakan nilai permeabilitas dikalikan dengan ketinggian, yaitu didapatkan dengan persamaan 141,2 dikalikan dengan laju alir, viskositas, formation volume factor, dan pressure match. Setelah kita beralih ke prosedur selanjutnya, itu kita menentukan time match, di mana time match ini kita peroleh dari persamaan TD per CD dibagi dengan delta T. Setelah kita mendapatkan nilai time match, kemudian kita akan menentukan wellbore storage, yaitu dengan persamaan C sama dengan 0,000295 KH dibagi dengan viskositas dikalikan dengan 1 per time match. Kemudian untuk faktor skin dinilai dari CDE pangkat 2S kurva terpilih, dan hasil itu akan kita cocokkan dengan persamaan S sama dengan 0,5 ln CDE pangkat 2S match dibagi dengan CD. Oke, next. Ini ya beralih ke contoh soal. Yang contoh soal ini kita menggunakan pressure build up test dengan parameter reservoir bisa dilihat di layar masing-masing. Next. Kemudian ini adalah data uji pressure build up test yang akan kita gunakan di contoh soal. Next lagi. Next. Oke ya, dari data uji pressure build up test sebelumnya, data tersebut akan kita plot pada Horner plot. Kemudian kita akan mendapatkan parameter-parameter sebagai berikut yang bisa dilihat di layar. Ada M atau slope, kemudian tekanan pada saat 1 hour, K dikali H, K, dan faktor skin. Next. Setelah kita plot dan kita mendapatkan parameter-parameter yang sebelumnya, kemudian kita melakukan matching terhadap Gringerton type curve. Dan setelah matching itu nanti akan kita dapatkan pressure dimensionless serta dimensionless time atau TD per CD. Next.
Dari hasil matching tadi kita melakukan analisis, yaitu delta P match kita mendapatkan nilai 100, kemudian pressure dimensionless match kita mendapatkan 1,79, sehingga pressure match kita didapatkan 0,0179. Kemudian untuk delta T match sama dengan 1 dan TD per CD match-nya sama dengan 14,8, sedangkan untuk nilai CD pangkat 2S sama dengan 10 pangkat 10. Nilai-nilai yang kita dapatkan sebelumnya dari Gringerton type curve matching itu kita masukkan ke persamaan, di mana persamaannya ini kita mencari nilai C, kemudian C dimensionless dan skin. Dari nilai ini dapat kita lihat bahwa dari nilai C dimensionless didapatkan sama dengan S yang mengindikasikan atau menerangkan bahwa hasil matching dari type curve ini dengan perhitungan yang kita lakukan itu nilainya sama, atau mungkin pada kasus-kasus soal yang lain akan bernilai mirip seperti itu. Next. Oke, terima kasih Faskal atas penjelasannya. Kita langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu tipe kurva Palacio dan Blasingame yang akan dijelaskan oleh Saudara Sahat. Kita lanjut ke kurva selanjutnya, yaitu Palacio dan Blasingame. Nah, Palacio dan Blasingame ini kurva yang dibuat untuk membuat itu data itu menjadi lebih selaras lagi ya. Dalam arti kata, dia mengurangi ketidakselarasan yang ada. Nah, Palacio dan Blasingame ini merupakan modifikasi dari Petkovich. Nah, yang membedakannya ialah Petkovich itu dengan mempertahankan Q rate yang seragam. Nah, sedangkan Palacio dan Blasingame ini merupakan sumur yang biasanya itu seperti sumur gas, di mana Q rate-nya itu dia tidak selaras. Artinya dia beragam-ragam. Oleh karena itu, dia dimodifikasi seolah-olah lapangan gas ini menjadi lapangan oil. Lanjut. Next. Nah, untuk asumsi-asumsi yang digunakan itu merupakan yang pertama, sumur ini merupakan sumur vertikal. Yang kedua, alirannya itu merupakan residu steady state. Dan selanjutnya merupakan sumur gas yang dianggap sebagai sumur oil. Next. Nah, kita lanjut saja langsung ke studi case Blasingame-nya. Ini merupakan data-data historis dari Q dan pressure dari suatu lapangan gas. Lanjut. Nah, jadi step pertama yang kita lakukan itu kita menghitung TCA-nya. Next point. Nah, TCA yang kita gunakan, yang step pertama itu menghitung TCA dengan cara kan kita tidak memiliki data risetnya, kita punya itu data Q sama hysteresis pressure. Nah, kita itu mengintegralkan nilai Q. Lanjut itu kita melakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini cukup mudah kita dengan membagikan nilai delta pressure-nya saja. Dan lanjut kita mengintegralin normalisasi yang kita dapat tadi terhadap waktu. Nah, waktu yang kita gunakan di sini itu merupakan waktu pseudo steady state, bukan waktu realnya. Dan lanjut, yang keempat tadi, kita melakukan integral terhadap turunan sehingga mendapatkan fungsi seperti formula yang ada 4113. Nah, step yang kelima, kita plot delta P per Q dengan TCA. Nah, dengan rumus PA kurang PP bagi Q sama dengan TCA per G CTI. Nah, kita mendapatkan slope nanti M sama dengan 1 per G CTI. Nah, untuk mencari nilai G ini, kita harus melakukan literasi sampai data nanti konvergen. Namun, hal tersebut tak perlu dilakukan karena pada data tadi kita sudah mengasumsikan nilai G-nya. Next. Nah, ini merupakan hasil dari memasukkan data-data tadi terhadap step 1 sampai step 5. Diperoleh data tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita mengadakan plot Q per delta PP terhadap TCA, Q per delta PP I terhadap TCA, dan Q per delta PP ID terhadap TCA. Lanjut. Nah, kita plotnya terhadap satu grafik. Nah, di mana yang warna
hitam ini merupakan Q per delta PP, dan yang berwarna merah ini Q per delta PPI, dan yang berwarna biru ini merupakan Q per delta PPID. Next. Nah, di sini kita adakan matching terhadap grafik yang kita buat dengan grafik yang sudah ada di Blazing Game dan Palacio-nya. Nah, jadi kita mengambil satu titik, step 8 kita mengambil satu titik pada grafik 412, kita melihat titiknya, titik hitam. Nah, ini. Nah, titik ini kita baca kira-kira berapa sih nilai matching aktualnya. Nah, dengan cara membaca grafik, nah kita dapat itu 101,47. Nah, dan untuk teoretikalnya kita dapat matchingnya 1,0,1. Next. Nah, ini tadi step 9-nya, lanjut. Next. Nah, di step 10 tadi kan kita udah dapat nilai matchingnya. Kita tinggal masukkan ke persamaan untuk mencari nilai probabilitasnya, yaitu Q per delta P dikalikan mu B dikalikan ln RED kurang setengah per QDD kalikan dua pihak. Nah, didapat hasilnya itu sekitar 1,98 milidarsi. Lanjut ke step 11. Nah, untuk step 11 kita mencari efektif wellbore radius RWA dengan rumus akar dari 2K per V mu CT dikali TCA per RED kuadrat kurang 1 dikalikan ln RED kurang setengah dikalikan TCA DD. Didapat hasilnya yaitu 24,86 meter. Ini dengan satuan SI ya. Lanjut, next. Nah, step 12-nya kita mencari nilai skin. Nah, nilai skin dengan persamaan sudah ada tadi, yaitu skin sama dengan ln RW per RWA. Jadi ln dari yang kita dapat tadi dari matching itu 0,1 dibagikan 24,86, dapatlah hasil skinnya itu min 5,52. Next. Nah, kemudian kita cari lagi nilai RE-nya dengan rumus akar dari B per CT dikalikan TCA per TCA DD dikalikan lagi Q per delta PP dibagi QDD dibagikan QHV. Didapat hasilnya itu dalam satuan SI 492,7 meter. Dan kemudian kita mencari nilai G, yaitu dengan persamaan 4.121 tadi yang ada di atas, yaitu G sama dengan 1 per CT, buka kurung, dikalikan TCA per TCDD, dikalikan Q per delta PP per QDD, dikalikan 1 kurang SW. Nah, didapat hasilnya itu 1,3 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Nah, jadi data-data yang kita dapat tadi itu sebenarnya udah ada ya di data yang sebenarnya. Nah, yang kita lakukan ini hanyalah untuk membuktikan bahwa data itu sudah benar-benar. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke, terima kasih Saat atas penjelasannya. Kita langsung lanjut ke yang keempat, yaitu Matar dan Anderson, yang akan dijelaskan oleh Navrianta Tapi. Oke, kita lanjut ke Matar dan Anderson. Matar dan Anderson memperkenalkan suatu metode baru yang telah dikembangkan dari type curve sebelumnya, yaitu Agrawal-Gardner Rate Cumulative Type Curve, yaitu Flowing Material Balance, yang dapat mengestimasi suatu nilai, yakni original gas in place. Nah, pada umumnya, cara menyediakan data production metode ini hampir sama dengan pendekatan yang digunakan oleh Palacio dan Blazing Game. Bedanya, metode ini tidak memerlukan data shut-in pressure kecuali initial reservoir pressure. Nah, sebagai gantinya, konsep yang digunakan pada saat memakai metode ini yaitu pressure normalized rate dan material balance untuk membuat garis plot yang linear guna ekstrapolasi fluids in place dan dengan asumsi reservoirnya yang volumetric dan boundary dominated flow atau pseudo steady state. Nah, metode ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metodenya yang intuitif dan to the point. Yang kedua, menyediakan perkiraan analytical fluid in place tanpa memerlukan shut-in pressure. Dan yang ketiga,
metode yang diunggulkan untuk memperkirakan angka fluid in place untuk kondisi boundary dominated flow. Nah, kekurangannya yaitu metode ini hanya dapat digunakan pada kondisi reservoir depletion. Next. Nah, si Matar dan Anderson ini mengembangkan metodenya menggunakan type curve Palacio dan Agrawal yang dapat dilihat di sebelah kiri atas itu type curve Palacio dan di sebelah kanan bawah itu type curve Agrawal. Next. Nah, karena Matar dan Anderson menggambarkan keadaan depletion gas drive reservoir pada saat aliran sudah steady state, maka persamaan yang digunakan itu per delta MP sama dengan dalam kurung -1 per G dikali inverse productivity index dikali Qn ditambah 1 per inverse productivity index, yang dimana Qn merupakan normalized cumulative production yang dapat dirumuskan seperti 2 QT kali PI dikali TA per kompresibilitas dikali viskositas inisial dikali faktor Z inisial dikali delta MP. Nah, TA-nya itu merupakan material balance pseudotime yang dinormalisasikan oleh Blanchingame yang dituliskan dengan persamaan viskositas gas dikali kompresibilitas gas inisial per QT dikali faktor Z inisial dikali G per 2 pressure inisial dikali dalam kurung MP inisial dikurang MP. Nah, Matar dan Anderson juga mendefinisikan B pseudo steady state itu sebagai inverse productivity index yang kalau misalnya dalam plot kita dapat memperoleh nilai BPSS itu dari Y-intercept. Nah, BPSS ini juga dapat dituliskan dengan persamaan 1,417 dikali 10 pangkat 6 kali temperatur dibagi K dikali H dikali ln RE per RWA dikurang 3/4. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya ini, kita bisa memplot antara Q per delta MP versus Qn pada skala Cartesius. Sehingga kita dapat memperoleh suatu garis yang biasa kita sebut dengan trend line. Dengan karakteristik di mana x-axis intercept dapat memberikan nilai G atau gas in place, y-axis intercept memberikan nilai inverse productivity index, slope memberikan nilai -1 per G dikali inverse productivity index. Next. Nah, berikut merupakan penentuan nilai G atau original gas in place. Yang pertama, dengan menggunakan nilai gas properties yang ada, kita dapat membuat suatu tabel yang dimana pada tabel tersebut terdapat nilai faktor Z, viskositas, per Z, per P per Z kali viskositas, versus P untuk sistem gas. Nah, yang kedua, kita melakukan plot P versus P per Z viskositas versus P pada skala Cartesius dengan memakai beberapa nilai P yang berada di bawah kurva dan sehingga kita dapat menentukan nilai MP. Bisa juga menggunakan persamaan seperti yang ada di nomor 2. Nah, step ketiga, kita bisa mengasumsikan nilai inisial gas in place. Step keempat, kita menggunakan asumsi yang di nomor 3, dan untuk setiap data produksi GP terhadap waktu, kita dapat menghitung nilai P rata-rata dibagi Z rata-rata dengan persamaan yang ada di nomor 4. Oke, next. Nah, untuk yang kelima, kita dapat menghitung nilai TA atau pseudotime dan Qn atau normalized cumulative production untuk setiap data produksi QT dan T yang dapat dilihat pada nomor 5 dengan persamaan TA dan Qn. Nah, untuk step nomor 6, kita dapat melakukan plot Q per delta P versus Qn dengan memakai skala Cartesius, sehingga kita dapat memperoleh trend line.
Nah, trendline-nya itu kita dapat lakukan ekstrapolasi ke sumbu X dan kita dapat memperoleh nilai G atau original gas in place. Next. Nah, step ketujuh, nilai G yang kita dapat pada step sebelumnya digunakan untuk iteration berikutnya yang dimulai dengan step ketiga apabila nilai G-nya kita itu belum konvergen. Apabila nilai G-nya itu sudah menemui titik konvergen, maka nilai tersebut merupakan nilai original gas in place kita. Nah, setelah kita menemukan nilai original gas in place kita juga bisa menentukan nilai EUR atau Estimate Ultimate Recovery seperti persamaan yang ada di nomor 8. Next. Nah, berikut contoh soal dari Matar dan Anderson. Di sebelah kiri atas merupakan parameter-parameter yang telah kita ketahui. Dan di sebelah kanan bawah, type curve tersebut, dari type curve tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada kondisi reservoir dengan parameter yang ada di sebelah kiri atas itu, reservoirnya itu sudah membentuk boundary dominated flow. Next. Nah, di sebelah kiri atas itu grafik yang ditampilkan dengan menggunakan metode ARPS atau eksponensial. Dari grafik itu kita dapat menemukan nilai EUR sebesar 9 BCF. Dan di sebelah kanan atas kita menggunakan flowing material balance, kita dapat menemukan nilai original gas in place-nya itu 6 BCF dan EUR-nya itu 4,5 BCF. Karena di soal kita mengetahui pressure abandonment-nya, maka kita dapat membentuk suatu grafik yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, dari grafik tersebut kita mengetahui bahwa nilai EUR P abandonment itu sebesar 4,5 BCF. Sehingga dapat kita ketahui dari kasus ini, dengan metode yang paling tepat kita gunakan itu flowing material balance. Karena secara teoritis nilai OJIP-nya itu lebih besar daripada nilai EUR-nya. Nah, setelah kita ketahui semuanya itu, kita dapat matchingkan dengan analytical history yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan bawah yang nilai original gas in place-nya itu 6 BCF sama dengan grafik flowing material balance sebesar 6 BCF nilai original gas in place-nya. Sekian dari saya. Next. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Terima kasih Rian atas penjelasannya. Dan yang terakhir adalah tipe kurva Anas dan kawan-kawan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Nah, pada tipe kurva ini, perubahan sifat gas secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja reservoir selama terjadinya depresi. Yang paling penting dari sifat gas itu adalah variasi dari viskositas kompresibilitas gas atau μg Cg yang diabaikan oleh Vetkovic dalam pengembangan kurva tipenya. Anas dan kawan-kawan mengusulkan 3 bentuk fungsional untuk menggambarkan produk μg-Ct sebagai fungsi tekanan. Mereka dengan mudah mengekspresikan tekanan dalam bentuk tak berdimensi atau dimensionless sebagai dari persamaan material balance gas, yaitu seperti yang terlihat pada layar. Dan dalam bentuk dimensionless-nya, persamaan di atas bisa diubah menjadi P dimensionless, sama dengan 1 minus GP dimensionless, di mana PD itu P per Z dibagi PI per ZI, dan GP dimensionless sama dengan GP dibagi G. Nah, Anas dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa μg-Ct dapat dinyatakan dalam bentuk dimensionless rasio dari μg-Cti dibagi μg-Ct sebagai fungsi dari dimensionless pressure dengan salah satu dari 3 bentuk berikut. Yang pertama itu first order polinomial,
Bentuk ini dapat digunakan untuk mengekspresikan mu GCT sebagai fungsi tekanan saat tekanan reservoirnya di bawah 5000 psi dan dapat dinyatakan dalam persamaan ini. Yang kedua itu exponential model. Nah, yang bentuk ini tuh hanya bisa digunakan pada saat reservoir itu tekanannya di atas 8000 psi dan dapat dinyatakan dalam persamaan yang ini, di mana CTI itu total system compressibility saat PI dan mu itu sama dengan gas viscosity saat PI. Yang ketiga, general polynomial model. Persamaan polinomial pangkat 3 dan pangkat 4 dinyatakan sebagai general model oleh penulis dan bisa digunakan pada tekanan berapapun. Persamaannya menjadi seperti ini. Dan juga Anas dan kawan-kawan mengembangkan bentuk dasar dari persamaan stabilized gas flow yang seperti ini persamaannya, dan dengan dimensionless bottom hole flowing pressure yang dinyatakan dengan persamaan PWD sama dengan PWF dibagi ZWF dibagi P inisial dibagi Z inisial, di mana QG itu gas flowing rate dan satuan SCF per day, PWF itu flowing pressure PSI, ZWF itu gas deviation factor at PWF, dan JG itu productivity index, satuannya SCF per day PSIA. Nah, ini adalah grafik mu ICTI dibagi mu CT versus pressure dimensionless. Ini grafik yang setelah dikoreksi oleh Anas pada tahun 2000. Nah, ini adalah tipe-tipe kurva set untuk setiap jenis fungsi. Yang pertama ini adalah yang first order polinomial, yaitu yang untuk tekanan di bawah 5000. Dan yang ini adalah yang eksponensial model yang untuk tekanan 8000 ke atas. Dan yang terakhir ini adalah untuk yang bisa di tekanan berapapun. Bisa dilihat di sini 4000, 8000, 12000. Nah, cara pengaplikasian dari metode kurva Anas ini, yang pertama kita menggunakan gas properties yang ada, plot pada grafik mu I CTI dibagi mu CT versus PD pada gambar 1 yang tadi. Dan yang kedua, kita dari plot yang dihasilkan, pilih bentuk fungsi yang paling cocok untuk mendeskripsikan kurva yang dihasilkan. Yang ketiga, plot historical flow rate QG versus time pada skala log-log dengan logarithmic cycle yang sama dengan tipe kurva yang telah dipilih sebelumnya. Yang keempat, menggunakan type curve matching teknik, pilih match point dan record. 5. Hitung dimensionless pressure atau PWD. Yang keenam, tentukan konstanta alpha menggunakan rumus sesuai dengan fungsi yang dipilih pada langkah kedua. Yang ketujuh, hitung productivity index dalam satuan SCF per day PSIA. Yang kedelapan, tentukan OJIP dalam satuan SCF. Yang kesembilan, hitunglah reservoir drainage area dalam Vig kuadrat. Yang 10, hitung permeabilitas dalam milidarsi. Yang ke-11, hitung nilai skim. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini ada data dari sebuah sumur di West Virginia. Datanya sebagai berikut. Dan ini adalah match curve-nya. Dan yang ditanya adalah permeabilitas, drainage area, sama skin factor. Langkah 1, kita plot ke kurva general polinomial, sehingga didapat data QDD match point 1, QG match point 1,98 kali 10 pangkat 6 SCF per day, TDD match point itu 1, T match point 695 hari, dan RED match point 28. Langkah keduanya kita hitung productivity index dengan rumus yang tertera, sehingga didapat 743,758 SCF per day PSI. Langkah ketiganya kita menghitung OJIP, yaitu dengan rumus yang tertera juga. Tadi productivity index sudah kita dapat sebelumnya, tinggal plug in number, dan didapat OJIP-nya 2,834 beta SCF. Nah, langkah keempat kita menghitung drainage area. Ya, dengan rumus yang tertera juga, datanya juga udah diketahui di soal.
langsung plug in number, dapatkan 4,1398 kali 10⁻6 feet kuadrat atau 95 akres. Dan langkah kelima kita menghitung permeabilitas dengan rumus yang tertera, dan kita plug in number dari data sebelumnya, didapat permeabilitas sebesar 0,0679 milidarsi. Dan yang terakhir kita menghitung skin factor. Nah, untuk menghitung skin factor kita harus menentukan nilai RE dan RWA dulu. RE ini kita dapat dari rumus akar A per Pi, dan didapatkan 11479 feet. RWA-nya RE dibagi RED. RE tadi sudah kita dapat di atas, dan RED tadi didapat dari match point sebesar 28, dan hasilnya RWA itu 40,997 feet. Dan untuk menghitung nilai skin didapat dari rumus min len RWA dibagi RW, dan hasilnya adalah minus 4,752. Oke, tadi sudah dijelaskan semua tipe-tipe kurva mulai dari Carter, Ringarten, Palacio, dan Blasingame, Matter, dan Anderson, dan yang terakhir Anas dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan tipe-tipe kurva yang tadi dengan kurva yang pertama kali dibuat oleh Vetkovic. Kita langsung masuk. Pertama ke Carter, boleh dijelaskan oleh Deki William. Oke, untuk charter ini yang membedakan charter dengan Vetkovic yaitu charter lebih memperhatikan variasi viskositas dan kompresibilitas gas, sedangkan di Vetkovic dia tidak memperhatikan. Mungkin itu aja untuk charter. Next. Kemudian untuk Ringarten, dari yang sumber yang saya gunakan itu, pada grafik Ringarten data yang diplot adalah pressure terhadap time, sedangkan Vetkovic itu yang diplot adalah Q terhadap time. Sedangkan selanjutnya untuk Ringarten type curve dapat digunakan pada undersaturated oil reservoir dan juga untuk sumur gas pada pressure build up test, sedangkan Vetkovic lebih prefer untuk oil well. Oke, itu saja. Nah, untuk Palacio dan Blasingame, Palacio dan Blasingame itu sebenarnya memiliki cara pengerjaan yang sama ya dengan Vetkovic. Hanya membedakan ialah Vetkovic memiliki data Q yang terbilang seragam. Akan tetapi Palacio dan Blasingame memiliki nilai Q yang beragam. Nah, Vetkovic dalam pengerjaannya dapat menggunakan B harmonik, eksponen, ataupun hiperbola. Sedangkan untuk Palacio dan Blasingame hanya harmonik saja. Nah, untuk dari Matter dan Anderson, pada Vetkovic parameter-parameter yang digunakan dimensionless, sedangkan yang digunakan Matter dan Anderson itu non-dimensionless. Yang kedua, konsep yang digunakan Vetkovic dapat digunakan pada aliran transient dan pseudo steady state yang digabungkan dan ditampilkan dalam kurva log-log dimensionless. Sedangkan konsep yang digunakan Matter dan Anderson hanya dapat digunakan pada aliran pseudo steady state. Yang ketiga, Vetkovic type curve mengekspresikan metode yang digunakan sama dengan Arps relationship, yaitu harmonik eksponensial dan hyperbolic. Sedangkan Matter dan Anderson memakai metode flowing material balance yang mereka kembangkan dari Agrawal-Gardner rate cumulative type curve. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir, perbedaan antara kurva Anas dan kurva Vetkovic adalah kurva Anas memperhatikan perubahan gas properties terhadap tekanan, sedangkan pada Vetkovic hal ini diabaikan. Dan sekian itu tadi perbedaan tiap tipe kurva dengan Vetkovic, dan itu juga menjadi materi terakhir yang kami bahas dari kelompok kami, dan ini merupakan referensi yang kami baca, yang kami gunakan. Jangan lupa untuk like dan share ya. Untuk yang mau bertanya boleh komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mantap. Dan lupa dibagikan juga ke grup-grupnya yang video ini, karena ini ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kelompok Naga. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you guys. Terima kasih atas perhatiannya.